Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhussu bil dzikri ngasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Huda Abi Kiai Al-Hajj Isyraqun Najah Dr. Al-Majistir dan Ummah Kiai Ismatuddiniyah mata'anallahu bibuli hayatihima. Mungkin beliau berdua tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan usia panjang sehingga bisa membimbing kita semua. Ingkang kawula hormati para kiai, Kiai Rauf dan kiai-kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ustadz Ali Muhsin Al-Misri dan Dr. Badri As-Sudani. Yang saya hormati para wali mukarramat yang pada hari ini mengikuti acara prosesi takrim Al-Hafidhah. Dan tak lupa para mukarramat, para peserta takrim Al-Hafidhah, dan juga semua santri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Nurul Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah. Mungkin majelis ini menjadi satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk dengan para masyayikh yang di hall hari ini, termasuk dengan para guru-guru yang masuk dalam rentetan sanad qiraat yang tadi sudah dibacakan oleh Bunyai Ismatuddiniyah. Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana di dalam Al-Quran, ketika beliau sudah mencapai kedudukan yang tinggi menjadi seorang raja, ternyata permohonannya namun kali, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Mugi-mugi kula lan panjenengan baik di dunia hatta akhirah saged ngempal dengan orang-orang saleh. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkanlah kula ini pada curhat. Dulu zaman saya itu kecil, itu ada permen, itu judul permennya itu jagoan neon. Nggak tahu kalau zaman dulu menangnya apa bukan. Itu permen jagoan neon itu kalau dimakan itu di lidah itu kotok-kotok begitu, bisa loncat-loncat. Ada juga permen itu namanya nano-nano, slogannya rami rasanya. Saya duduk di hadapan panjenengan ini seakan-akan sedang makan permen jagoan neon plus nano-nano. Jadi bukan karu-karuan. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu Yai Isyraqun Najah ini dawuh WA kula, ngutus kula untuk ngisi mau'idhah. Lalu saya balas di WA-nya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pangapunten Kiai, menapa panjenengan boten salah alamat. Lah kula ini saya sadar saya ini siapa, saya ini bisa apa, apalagi pada hadapan para kiai, para masyayikh, para penghafal Al-Quran, para ahlullah. Kula ini kangen-kangen, langsung rasanya awak ini mulai dulu sampai misal geser. Tapi di satu sisi saya tidak berani menolak, apalagi bertepatan dengan hari santri.
Santri itu kan konsepnya tidak mencari-cari, tetapi ketika diperintah oleh guru, sami'na wa ata'na, boten sami'na wa asolina. Kan ngoten. Akhirnya wis bismillah. Akhirnya diberi support oleh beliau, bismillah. Tawakkal 'ala Allah, bismillah. Nah, sehingga di sisi yang lain, kula niki merasa bahwa ketika nanti saya menyampaikan sesuatu, maka ini kesempatan untuk sekaligus mohon koreksi dari panjenengan-panjenengan sekalian. Apalagi termasuk dari Abi Isyrafil Haja. Dengan tolong nanti menawi ada yang kurang tepat, saestu ini diemutaken, dilurusaken yang seharusnya seperti apa. Karena ini kita belajaran saestu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sehingga dari rasa nano-nano dan rasa jagoan neon tadi, satu-satunya yang menguatkan saya untuk duduk di sini adanya kursi ini. Ini kan dia mau saya katakan, oh ada kursi, ada sendengannya nih, alhamdulillah. Sehingga untuk anteng. Jadi saya ada tempat untuk bersandar. Kadang kita ini butuh sandaran. Alhamdulillah sudah disediakan oleh Fani. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus para hafizat yang ditakrim hari ini. Pertama tentunya saya pribadi mengucapkan selamat, karena capaian ini Allah memberikan fadl itu tidak kepada semua orang. Sampai diberikan fadl, maka itu harus disyukuri dengan luar biasa. Mugi-mugi Quran yang sudah kita hafal tidak hanya berhenti di hafalan, tapi ada usaha kemudian untuk bagaimana memahami isi kandungannya, memahami isinya, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran selalu bersama kita sampai kita kelak menghadap Allah. Dan kita termasuk yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Mungkin kalau yang belum, para calon-calon hafizat yang akan ditakrim pada tahun-tahun yang akan datang, mungkin bisa mengikuti jejak para hafizat yang hari ini ditakrim. Untuk matang kepada orang tua dari para hafizat ini, kalau mengucapkan selamat, karena panjenengan sudah sampai pada satu tahap menjadikan seorang anak itu adalah sebagai investasi, bukan hanya dunia, tapi investasi akhirat. Karena anak itu tipologinya macam-macam. Jangan sampai anak itu menjadi penghalang seseorang atau orang tua terhadap Allah. Ini jangan sampai menjadi fitnah. Sehingga yang kita harapkan bagaimana doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, pramila menika ini harus kita syukuri betul. Pertanyaannya kemudian, terus pun bicara mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami wa khudh ma ataituka wa kun minasy syakirin. Sebelum membahas ayat ini, tadi sudah dibacakan oleh pengasuh di dalam surah Yunus 57 dan 58. Allah beritahu, ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Perintah dalam konteks fabidzalika falyafrahu. Maka faroh di sini tidak lain adalah bahagia dengan mengungkapkan bentuk syukur yang luar biasa. Lah bentuk syukurnya ini betul sepundi.
Ini salah satunya bisa kita ambil di ayat yang Al-A'raf 144 tadi. Inni itu ka'alan nas. Gusti Allah itu dawuh datang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Jadi Gusti Allah itu manggil nabi-nabinya itu langsung, kecuali Hadratur Rasul. Ya, kersane teng Quran itu, ya Ibrahim a'rid an hadza, ya Musa, ya Nuh innahu laisa min ahli, dan seterusnya itu langsung nama. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Allah kalau ngaturi kanjeng Nabi ini kok manggil dengan gelarnya, ini suatu bentuk penghormatan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Baru kalau disebut namanya pasti akan disusul dengan gelarnya. Dalam surah Al-Fat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Muhammad Rasulullah. Karena memang kanjeng Nabi ini sayyidul anbiya wal mursalin. Para hadirin dan hadirat rahimahumullah, Allah dawuh tentang Nabi Musa, inni shafaituka 'alan nas. Sesungguhnya aku memilih kamu wahai Musa dibanding semua manusia. Ternyata pilihan Allah itu didasarkan pada ada dua hal yang membedakan Musa dengan orang-orang yang lain. Yang pertama apa? Birisalati, dengan risalahku, wa bikalam, dan dengan kalamku. Ketika Allah dawah kepada Nabi Musa alaihi salam, maka konteksnya ketika itu risalah, yaitu Nabi Musa diangkat sebagai nabi dan rasul. Lalu Nabi Musa mendapat kalamullah berupa At-Taurah. Termasuk Nabi Musa itu langsung wa kallamallahu Musa taklima. Maka inilah yang membedakan Musa dengan yang lain. Ini kalau kita tarik para hadirin dan hadirat, bentuk kesyukuran itu adalah yang pertama, kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi kita hari ini, ini itu ka'alan nas birisalati. Yang pertama birisalati, mahasiswa yang kuliah itu tidak semuanya kerentek ingin mondok. Ono arek ini tuh sing mondok wis 7 tahun, 8 tahun. Ketika kuliah tuh cita-citanya ingin di kos-kosan. Alasannya apa? Bosen mondok. Ini mondok ono bosen. Lho wonten ngoten niku, Bu. Restu wonten. Jadi wis kesel. Ini baru mondoknya loh ya. Tapi Abi Isyraq tadi juga sudah menjelaskan. Belum lagi yang kerentek ngapal no. Ono arek sing kuliah itu begitu sudah mikirnya begini, lapo soro-soro ngapal no, tugas kuliah gak kurang-kurang. Ada yang mikirnya begitu, sehingga gak minat. Itu kan begitu. Maka ketika sampean-sampean semua yang ada di pesantren ini, ketika Allah sudah kerentekkan hati panjenengan, maka harus disyukuri. Ini itu ka'alan nasi birisalah. Apalagi wabikalam. Karena kalau di pondok itu insya Allah risalah terjaga. Pertama, jamaah teratur, subuh gak kawanan. Coba di kos-kosan, pemane kontrakan, masya Allah. Loh saya itu nih, arek sing sergep-sergep kok pondok ngontrak bareng konco-konco nih. Itu alamat. Pertama dimulai asalnya masih sergep nih, subuh hilang. Baru yang lain-lain. Belum lagi nanti kita bicara etos belajar. Kalau di pondok apa? Sehingga orang yang sudah tercerahkan, sudah dipilih oleh Allah, itu tidak berpikir bahwa Al-Quran itu bukan penghalang. Al-Quran itu dia berpikir Al-Quran bukan penghalang. Tapi lah kalau tidak tercerahkan, mengatakan, oh ngapal Al-Quran itu cocok menghalangi. Padahal faktanya, saya yakin-yakinnya, ini konco-konco sing ngapalno itu. Nek ngapalno serius, maka dia akan bisa membagi waktu. Dampaknya apa? Belajarnya juga akan tertata, sehingga prestasinya tidak akan jeblok. Ini sudah berlaku di beberapa hal, kecuali lek karu-karuan. Ngapalno ngatur waktu gak jelas. Ini nanti yang lain berimbas. Karena Quran itu memiliki daya yang mengeluarkan namanya barokatuz zaman.
Inni shafaituka 'alan nas birisalati wa bikalam. Lalu kalau sudah dianugerahi dua ini, apa yang harus dilakukan? Fakul ma'ataituka wa kum minasyakirin. Ambillah apa yang telah aku anugerahkan kepadamu. Terus kesempatan mondok kok ini gak serius. Waktu itu sampai 5 tahun gak iso takrim. Tapi gak ada di sini. Di tempat lain ada. Kawannya gak kepingin, kalau nak konjolnya takrim, aku kapan bisa ngomong. Tapi ngajinya pancet saya. Kalau usaha, saya tak tahu di sini ada apa enggak. Insya Allah tidak ada nih, tidak ya, tidak ada, bukan tidak jauh beda. Kita itu kalau melihat orang sukses, langsung Joko sukses itu, ya kisah kepingin mbak. Ya apa carane? Wong senane gratisan, merupakan proses. Padahal yang bisa takrim ini kita lihat prosesnya. Ono sing kadang-kadang mencari alasan untuk membela dirinya. Ayo mesti ae takrim cepet, wah ini melbur ini wis khatam. Lah aku melbur ini durung ngapal nolu. Ono sing alasan ngono. Wes gak usah kakek alasan. Saiki yo apa carane? Itulah yang disebut fakul ma'ataituka wa kum minasyakirin. Itulah bentuk kesyukuran kita. Ini aku dan keluar di flu. Menurut saya begini, alhamdulillah betul poso. Mungkin agak sakit. Pagi ini tak ambil kira-kira setengah jam. Terus ya apa caranya dalam melaksanakan fakhud ma'ataituka wa kum minasyakirin. Kalau kita mengambil satu hikmah, satu ibrah, kan Quran itu 2/3 isi Al-Quran itu berisi kisah. Tinggal bagaimana kita memetik ibarat fa'tabiru ya ulil absar. Ayat-ayat ahkam, saya koreksi lagi, itu tidak lebih dari 1/3. Yang lain itu cerita. Surat Maryam, kita ambil ayat 12. Nabi Zakaria itu gak ada putra, namanya Nabi Yahya. Itu setelah lama gak dikaruniai putra, munajatnya luar biasa, melakukan aktivitas kebaikan luar biasa, sampai diabadikan dalam surah Al-Anbiya itu wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Saya tahu dari sini akan terjadi. Sama yang nyimak penguada ini. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Nabi Yahya itu termasuk nabi yang spesial. Walaupun beliau ini sampai wafat itu tidak berkeluarga karena masih muda, tapi beliau ini dianugerahi oleh Allah kenabian itu sejak kecil. Allah berdawanya Allah, ya Yahya. Kalau tadi Musa, fakhud ma'ataituka wa kum minasyakirin. Di sini, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya, khud, ambillah kitab suci, wahyu Allah itu biquwwah, dengan kuat, dengan serius. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan kepada dia Yahya al-hukma. Al-hukma ini kalau di Quran terjemahan, karena antara hukum dengan hikmah ini sebenarnya satu akar kata. Karena ketika penetapan hukum itu pasti ada hikmahnya. Kalau hukmun jamaknya ahkam, kalau hikmah jamaknya hikam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Caranya ya apa? Mensyukuri tadi itu. Kalau sampai sudah dianugerahi, apalagi yang sudah hafidhot ini sudah ditakrim, harus bikuwah. Bikuwah itu apa maknanya? Bikuwah itu dengan segala daya upaya, dengan kekuatan yang totalitas, bukan setengah-setengah. Kalau sudah begitu, Anda total terhadap hafalan Anda, baik yang masih proses atau yang sudah selesai, falafi juz'an kamilan. Wa atainahul hukma sabiyya. Boleh jadi insya Allah akan menganugerahkan kepada panjenengan semua adalah al-hikmah. Hikmah
bisa memahami isi kandungannya. Karena hafal Quran itu suatu anugerah. Kalau meminjam bahasanya Kiai Ahsin Safok Muhammad, salah seorang pakar qiraat di Indonesia ini, beliau itu pernah dawuh, orang yang menghafal Quran itu seperti dia sudah memiliki modal sebongkah emas. Tinggal nanti dicetak jadi apa, itu tergantung kitanya. Maka emas yang sudah sampai peroleh ini jangan dilepas, boleh soro. Maka harus bikuah tadi. Kalau sudah bikuah, Allah akan bukakan ilmu-ilmu pintu hikmah dari Al-Quran itu. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Lalu yang kedua, kalau kita sudah fakut ya khudil kita babi kuah. Ini kita kontekstualisasikan dalam kondisi kita hari ini. Wa atainahul hukma sofiyya. Dah hanya itu. Wa hananan min ladunna wa zakah. Allah anugerahkan sifat hanan, sifat kasih sayang lemah lembut min ladunna dari sisi kami. Jadi uang nek ngopeni Qur'ane temenan, maka gaya kasih sayang itu akan terpancar karena Quran itu sumbernya sesuatu. Rasulullah diperintahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti kita akan bahas ini karena saya ini baru masuk pada konteks terkait dengan takrim al-hafidhah. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan ta'zim maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada koneksi. Saya lanjutkan. Wahana min ladunna wa zakah. Zakah artinya menjadi bersih. Kan ada. Ini karena serius bikuah. Nah orang nyekeli Quran ini gak serius, tidak bikuah, ini gak muncul. Allah tidak anugerahkan ini. Makanya dalam surah Fatir itu summa awratnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznihi. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini adalah fadl yang besar. Itu kalau sudah sampai pada level yang ketiga. Makanya jangan sia-siakan. Makanya kuncinya adalah bikuwah. Wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Orang kalau ngugemi ngopeni Quran dengan serius, maka dia akan muncul, akan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, bertakwa. Kebaikan itu akan terus diasah. Tapi lek wis Quran tak diramu, ini berbahaya. Na'udzubillah. Wa kana taqiyya. Nah hanya itu lanjutan ayatnya wa barram biwalidayhi. Kalau Quran ini betul-betul diugemi, ini betul-betul menjadi seseorang yang sangat berbakti kepada orang tua. Birrul walidain jalannya banyak. Tapi kalau nggak ada Quran ini diopeni temenan, ini akan ngangkat derajat orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah bau'uhu ahsanu min bau'is syams. Nanti itu dipakaikan mahkota bagi kedua orang tuanya gara-gara anaknya hafal Quran. Karena man qara'a di situ walaupun menggunakan qara'a, tapi ada yang menafsirkan qara'a itu tidak lain yang menghafal. Karena yang paling dekat dengan qara'a itu ya orang menghafal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashabi. Maka apa dawuhnya Nabi itu mboten syafi'an bagi orang yang membacanya, tapi di ashabi. Karena orang yang membaca Quran yang paling sering itu adalah yang punya hafalan, karena dia punya amanah. Maka ashab, apapun kondisinya dia tetap ngaji, lampu mati tetap ngaji, HP baterainya ngedrop tetap bisa ngaji. Kalau mengandalkan HP, kadang baterainya ngedrop juga tidak ngaji, karena hanya ngajinya pakai Quran Android. Jadi harus syukur. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran hasib. Orang kalau mau pengen Qurannya beneran, paham terhadap kitab suci beneran, maka dia tidak mungkin jadi orang yang sombong, tidak mungkin jadi orang yang tumis. Hatinya lembut, ada pancaran cinta Allah melalui kalamullah. Walam yakun jabbaran asiyah. Dia juga tidak mungkin jadi orang yang maksiat. Apalagi
Apalagi naudzubillah melakukan dosa-dosa besar. Kuncinya tadi itu apa? Ya Yahya khudil kitabah, ada kata kuncinya dikuwah. Ini penting sekali para hafidh dan hafidhah. Saya lanjutkan. Lalu apa sesungguhnya yang bisa kita ambil hikmah dari keterkaitan antara takrim al-hafidhah dengan ta'zim maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan, beliau itu menjadi Rasul terbaik, menjadi seorang Nabi terbaik. Bahkan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena kepada beliau lah diturunkan kitab suci Al-Quran, dipilih oleh Allah. Umat Rasulullah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena umat ini dianugerahi oleh Allah Al-Quran melalui hadratul Rasul yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Ramadan menjadi bulan mulia karena di dalamnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jadi Quran itu memang kalamullah yang luar biasa, yang berbeda dengan sairil kalam. Beda. Dan Allah jamin di dalam surah Al-Hijr, jadi oleh wakil dari wali santri, itu sudah disampaikan. Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mufassirin ada yang mengatakan ada kesan dari ayat inna, mengapa Allah tidak menggunakan dhamir mutakallim wahdah tapi mutakallim ma'al ghair. Ini menunjukkan ada keterlibatan pihak lain. Sesungguhnya kami turunkan az-dzikr wa inna lahu lahafidhun, dan kami sungguh benar-benar akan menjaganya. Maka ini keterlibatan pihak lain adalah panjenengan semua ini. Belum lagi didukung dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'an. Allah tidak menggunakan walaqad yassartu. Berarti Al-Quran itu dimudahkan, syaratnya keterlibatan pihak lain, sehingga bikuah tadi itu diukur di sini. Karena kalau ingin betul-betul mudah, ya berarti harus serius. Kalau tidak serius, ngeluh. Kita lihat surah Thaha awal. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu kalau kita kontekskan kepada orang-orang yang menghafal. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau sedih, agar engkau sumpah, boten illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi justru Al-Quran itu menjadi tadhkirah bagi orang yang memiliki rasa khasyah. Kalau kita terapkan orang yang menghafal, nek wong ngapal gak tau deres, mesti sumpah kawan. Sama lo tiga Quran, saya akan deres, saya gak sumpah, lu kan gitu. Jadi bukan logikanya begini, waduh rek lah aku ngapal Quran malah aku malah kewajiban deres. Bukan, itu justru harus disyukuri karena tidak semua orang dipilih oleh Allah. Berarti Anda sudah dipilih, maka disitulah ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Mudah-mudahan hati kita ini semakin rasa khasyah. Kan begitu harapannya. Ya, sekarang saya lanjutkan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu karena beliau dianugerahi oleh Allah Al-Quran, yang proses turunnya ketika dibawa oleh malaikat Jibril kepada hadratul Rasul, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ini butuh waktu. Inilah namanya proses nazzala yunazzilu tanzil. Orang-orang kafir protes, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jawabannya, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Nazzala yunazzilu dalam kajian morfologi ilmu sharaf, ketika wazannya mengikuti fa'ala yufa'ilu, maka di situ tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Maka turunnya kan bertahap. Ada permasalahan apa, ditanya oleh sahabat, ditanya oleh al-Yahud,
oleh orang-orang ahlul kitab. Rasulullah nunggu wahyu, lalu dijawablah turun wahyu. Itu termasuk ayat-ayat yang memiliki sababul nuzul. Kan dijelaskan akan lebih kuat, jadi turun lagi ayat terus begitu. Ini kalau kita kontekstualisasikan, nek kita ingin tabbit al-fuad lil tabbit tabihi fuadak, maka kita harus sering-sering menuzulkan Al-Quran ke dalam diri kita. Ini sekaligus saya mengingatkan diri saya juga. Anjing jore nek kadung sibuk kan terus, itu kadang sumpah ya Allah pengen ngaji. Makanya sampai ini ngaji ubah ya. Dan ngaji itu semakin banyak, itu semakin kecanduan. Semakin tidak ngaji, semakin sumpah. Tapi kata mulai ngaji itu kondi, kadang-kadang ya sumpah. Aduh, buka ini. Oh iya. Nah, sekarang saya masuk ke bagaimana Rasulullah SAW memiliki pancaran, apa istilahnya, pancaran cinta, karena Rasulullah ini oleh Allah diberi Al-Quran. Saya sebelumnya ingin cerita dulu. Ada salah seorang ulama besar generasi tabi'in, namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau ini lahir dalam buku-buku sejarah itu disebutkan beliau ini lahir tahun 21 Hijriah, yaitu 22 tahun sebelum di akhir kepemimpinan Khalifah Umar ibnul Khattab. Jadi dulu Umar ibnul Khattab itu mengatakan kepada umat Islam, saya ini Amirul Mukminin, sehingga panggilan Amirul Mukminin dimulai pada masa Umar ibnul Khattab. Dulu panggilannya ketika Abu Bakar, akhirnya ya Khalifah Rasulillah. Lalu ketika beralih ke Umar, panggilannya ya Khalifati Rasulillah. Wahai penerus, wahai pengganti khalifahnya Rasulullah. Karena Abu Bakar, karena Umar melanjutkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Imam Hasan Al-Basri itu ketika masa kecil ini, beliau ini usianya cukup panjang, wafat di tahun 110 Hijriah. Tapi beliau ini termasuk menangi para kibar sahabat, para pembesar sahabat senior. Beliau masa kecilnya ini banyak dihabiskan di Madinah, sehingga banyak mengambil ilmu secara langsung dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sampai kemudian beliau ini berpindah ke tempat asal leluhurnya, yaitu di Basra. Beliau punya majelis di Masjid Besar Basra. Benar, saya minum untuk menghilangkan nano-nano dan jagoannya yang kok masih terasa rame rasanya. Nano-nano. Ketika ngaji di majelis beliau, di halaqah beliau itu, tiba-tiba ada salah satu muridnya itu bertanya. Ya, pertanyaannya ya untuk ndablek juga ini. Ya Syekh, amu'minun anta. Jadi seorang syekh besar, seorang guru yang hebat, tiba-tiba ditanya oleh muridnya, amu'minun anta. Kan jenengannya nyopo yang mukmin. Imam Hasan Al-Basri tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Beliau tertunduk. Muridnya tanya lagi yang tadi itu. Itu mungkin kalau ada ustaz zaman sekarang lagi, jangan mukmin boten. Jangan tersinggung ustaz. Ya apa loh, saya ngaji di Indonesia kalau dia enggak mukmin ya apa? Mungkin begitu. Tapi Imam Hasan Al-Basri itu saking luar biasa keilmuan beliau, sehingga rasa khosyahnya kepada Allah itu luar biasa. Ya, beliau itu menghadirkan konsep al-khawf dan roja. Itu yang dalam bahasa Al-Quran ada roghaba wa rohaba. Beliau kemudian nunduk lagi, ditanya yang kedua, ya Syekh, amu'minun anta. Dan jawab. Sampai salah sama roh, santrinya tanya lagi, ya Syekh, amu'minun anta. Setelah mendengar pertanyaan yang ketiga, Syekh Hasan Al-Basri jawabnya ngeten. Kalau yang engkau maksud bahwa aku ini beriman yang sebagaimana dalam hadis Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril itu, akhbirni anil iman, yaitu beriman kepada Allah,
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, maka aku adalah orang yang sudah beriman. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, ada tapinya. Kalau yang sampean maksud itu adalah aku beriman kepada Allah, sebagaimana ayat dalam surah Al-Anfal ayat 2, maka saya juga tidak bisa menilai diriku. Aku tidak tahu apakah saya ini sudah beriman atau belum. Bapak ayat itu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Suara saya agak berubah memang kalau saya kemarin itu. Dulu tidak begini. Dulu zaman saya masih kuliah, saya sempat jadi kori. Dan setiap baca kan kori, tapi tidak bisa seperti yang Mbak Linda begitu, tidak bisa. Nanti mungkin saya akan fokus ke dia. Tapi bagaimana coba ini, kaku atau enggak ya? Oke, saya lanjutkan. Kata Imam Hasan Al-Basri nyata, kalau parameternya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, saya belum bisa menilai diri saya. Ayatnya berbicara begini, innamal mu'minun. Innama itu kalau dalam kajian bahasa Arab, ilmu bahasa Arab ini suatu adzatul hasan. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang mukmin, ya al-mu'minun, innamal mu'minun. Cirinya yang pertama itu, kalau mukminnya benar, alladzina idza dzukirallah, kalau disebut Allah wajilat qulubuhum, tergetar hati. Ini berarti ada getaran cinta yang luar biasa, karena cinta Allah yang sudah merasuk ke dalam seorang mukmin, sehingga getaran itu betul-betul terasa dan itu nanti akan terpancar ke makhluk yang lain. Kalau Rasulullah sudah jelas bahwa beliau itu cinta Allah kepada beliau luar biasa, anugerah Allah kepada beliau luar biasa, sehingga getaran cinta itu meluber kepada kita, termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Makanya Rasulullah yang nggak pernah memikirkan diri sendiri. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selalu beliau merasa berat. Apa yang memberatkan kalian itu Rasulullah itu. Makanya sampai beliau itu ketika mau wafat, yang dipikir adalah ummati kan gitu. Beda dengan orang sekarang, Bapak Ibu. Orang sekarang biasanya kalau mau mati itu dipanggil anak-anaknya, hukum hartanya, anaknya dikumpulkan. Tanah sendikono bagianmu, sendikono bagianmu, sendik ini harus dibagi yo. Sendik ini kok harus dibagi, lo kok kalau dibagi, apa yang lo duwe? Jadi istilahnya kalau duwe ya kalau dibagi. Tapi yang dipikir sudah begitu. Tapi tidak semuanya. Ini bukan wali murid, bukan wali santri, peserta takrim hafidh. Kalau takrim hafidh itu sudah lillah itu. Bismillah. Kembali ke materi. Lalu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini menunjukkan pancaran cinta yang luar biasa, sehingga ketika Allah disebut, ini cintanya betul-betul bersambung. Kan Gusti Allah itu selalu bersama kita, tapi kita yang sering bertepuk sebelah tangan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya kan? Bukan wa antum ma'ahu. Kan bukan. Sehingga Allah itu selalu bersama kita, tapi kita ini kadang menjauh, melupakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi orang kalau disebut Allah lalu ada getarannya, getaran itu sejauh mana, maka disitulah ukuran resonansi pantulan dari cinta seseorang terhadap Allah. Contoh, kalau seseorang itu cinta kepada makhluk saja, umpama mbak-mbaknya ini secara hafalkan Quran diuji, ada cowok yang PDKT,
tiba-tiba WA. Ya setiap jam 3 itu WA, ayo bangun qiyamul lail. Cowok-cowok itu kadang-kadang gayanya padahal mari WA sama itu rumah sama ini justru itu kadang-kadang wanita, perempuan-perempuan juga kelepek-kelepek. Wah ini calon imamnya luar biasa, sergap qiyamul lail. Bukan, itu sergap WA sampean, tapi nggak qiyamul lail. Hati-hati dengan jaring-jaring, apalagi masih proses menghafal, belum takdir kok aneh-aneh. Boleh wayai teko-teko gitu loh. Wayai kan gitu. Wayai teko. Lah durung wayai disundul-sundul ya gak iso. Itu memang ada ukuran masing-masing yang itu Allah sudah tetapkan. Saya lanjutkan. Utama makanya mbak-mbak ini gak usah gugup masalah jodoh. Tak tunggu jodoh sampai lanang kabeh. Oh iya, lanang itu maksudnya apa? Lanang itu punya jiwa sebagai seorang laki-laki. Apa itu? Tanggung jawab dan amanah. Kalau laki-laki nggak punya tanggung jawab dan amanah itu bahaya. Sama bisa dikhianati. Jadi penting itu. Oke, kembali ke materi. Makhluk saja umpama. Ini kalau latihan muhadharah atau khitbah di pondok ini mungkin ada lampunya sudah kuning. Anda harus segera mengambil kesimpulan. Padahal ayatnya masih panjang nih, tapi sampai ayat 4 ulaika humul mu'minuna haqqan. Belum ini. Agak singkat aja, karena kebetulan itu tak mau habis. Muka-muka gak teko mana. Teko mana nambah mana ini. Saya lanjutkan. Makhluk saja umpama manusiawi. Mbak-mbak ini perempuan itu apalagi kan main perasaan. Perempuan itu levelnya banyak kalau menyukai seseorang itu. Ada yang masuk kategori, makanya dalam bahasa Arab itu hub itu tidak hanya dilafadzkan dengan hub, tapi macam-macam. Karena tergantung tingkatannya. Perempuan itu ada yang sudah kadang mencintai itu namanya gitu. Tapi ada yang sadar gak cinta, tapi hanya nafas. Sehingga jadi pemuja rahasia. Wes, belum sampai level cinta saja, katakanlah pemuja rahasia. Itu kadang-kadang menyebut namanya tuh angel. Karena getarannya tuh betapa kuatnya. Aku baru ketemu Marek. Kamu mau itu baru makhluk loh. Lah orang mukmin yang nanti distempel di ayat keempat itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Indikator yang pertama adalah apa tadi? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Karena kalau sudah Allah melimpahkan cinta yang luar biasa, lalu cinta itu dia kepada Allah cintanya juga luar biasa, maka ini akan berimbas kepada makhluk semuanya. Maka dalam konteks ta'zim Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul kepada kita. Allah memilih panjenengan semua diberikan Al-Quran. Tadi ayat yang tadi sudah kita baca. Maka pancaran cinta Allah kepada kalian ini harus memancar. Pertama, cinta kepada Allah harus selalu kita upgrade. Kalau dalam Qaul Utuyan itu dijelaskan alamatul hubbillah. Ini Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Umar Al-Bantani mengutip dari dawuhnya Sahal. Alamatul hubbillah hubbul Quran. Tanda seseorang yang mencintai Allah itu adalah mencintai Al-Quran. Wa alamatu hubbihi ma hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda mencintai Allah dan Al-Quran adalah mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau cinta, maka ada sebuah kata-kata mutiara yang wakilah dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Aktsara dzikrahu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Kalau Anda mencintai Quran, dia banyak menyebut. Kalau mencintai Hadratur Rasul, banyak sholawat. Tidak ada lain. Sehingga nanti cinta-cinta itu akan masuk ke dalam diri kita dan akan terpancar ke makhluk yang lain. Dan itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat para sahabat itu mendapatkan cinta kasih Rasulullah SAW yang luar biasa, sehingga sahabat itu mencintai kanjeng Nabi luar biasa. Saya ambil contoh, ada sahabat namanya Fauzan. Aku jadi begitu.
Sauban itu suatu ketika beliau itu matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sungguh panjenengan ini lebih aku cintai ya dibanding keluargaku dan hartaku. Ini kata Sauban. Wa inni la adzkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anzuru ilaik. Saya ini selalu mengingat panjenengan ya Rasulullah. Kalau saya ini nggak ketemu panjenengan, ya saya ingin segera balik, segera datang menghadap panjenengan agar aku bisa melihat panjenengan. Lalu Sauban menangis. Fa'araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabi. Tapi saya sadar ya Rasulullah, kalau panjenengan masuk surga, panjenengan kan derajatnya diangkat oleh Allah bersama para nabi-nabi yang mulia. Wa indah kalau saya masuk surga, jangan-jangan saya tidak bisa ketemu panjenengan ya Rasulullah. Ini saking kekhawatirannya Sauban, saking cintanya dan khawatir nanti di akhirat tidak bisa bersama dengan orang yang dicintai. Di sini Rasulullah tahu, kata beliau apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan apa yang dia cintai atau bersama dengan orang yang dia cintai. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mudah-mudahan Quran yang sampai hafalkan, Kanjeng Nabi yang kita cintai ini betul-betul nanti kita bersama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita lanjutkan. Jadi yang pertama ini adalah pancaran dari cinta tadi, wajilat qulubi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah ini indikator yang kedua, bagaimana orang mukmin yang betul-betul mukmin. Berdasarkan ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran di hadapan mereka, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Jadi kita lanjutkan sedikit malu. Ini kita ada yang komat sudah selesai. Saya menutup komati zuhur dan melok komati asar. Dan kalau komati asar menutup ya melok komatnya. Nah, tenang, kau sama yang. Jadi tadi itu memang kalau streaming itu alhamdulillah itu kelebihannya kan terdokumentasi. Jadi nanti walaupun saya sudah meninggal, itu orang bisa istifadah. Oh iya pernah nyampe. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk pembicara, itu sehingga kalau diundang di tempat lain atau diundang di tempat yang sama apalagi itu gak iso baleni mana materi ini. Jadi kudu muqola'ah, cari materi yang lain. Karena kalau sama nanti carinya yang hadir dia tahu kan gitu. Maka itu makna dari ayat waktu Rabbi zidni ilma, maksudnya ilmu itu bisa bertambah karena muqola'ah gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, indikator innamal mu'minuna setelah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Indikator yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu zadatuhum imana. Imannya nambah. Apa yang dimaksud imannya bertambah itu? Yaitu prestasi ketakwaannya itu terus tambah baik, tambah baik, tambah baik. Kita tahu di ayatnya menggunakan tuliyat, itu dari talayat lu tilawatan. Kalau kita lihat di dalam buku Mu'jam al-Furuq al-Lughawiyah, itu diantaranya dijelaskan perbedaannya antara tala dengan qiraah. Kalau tala itu levelnya lebih tinggi. Nah tala itu biasanya digunakan untuk Al-Quran, tentang tilawat Al-Quran. Tapi maksudnya kalau tala di situ itu mengandung makna, tidak hanya membaca tapi mengikuti isi kandungannya, mengamalkan isi kandungan ajaran di dalamnya. Makanya kalau panjenengan buka tafsir, ketika menafsirkan ayat alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, itu mufassirin itu
Seperti riwayat Qatadah itu menyebutkan yatlunahu haqqa tilawati ay yattabi'una haqqa tibai. Jadi mengikuti. Sehingga baca tidak hanya baca tapi diikuti. Saya sering mencontohkan itu, umpama ada tulisan alas kaki harap dilepas. Kalau kita tilawah, maka alas kaki betul-betul dilepas. Tapi kalau hanya kiro'ah, maka usmoto, tapi tetap gak dicopot sandalnya. Nah ini contoh kecilnya begitu. Nah ini, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Aslul imannya tetap tidak berkurang, tetapi prestasi ruhani yang namanya takwa ini yang terus bertambah. Makanya al-iman yazid wa yanqus, itu yazid itu termasuk dengan prestasi-prestasi itu, sehingga semakin menguatkan keimanan kita. Apa tadi lanjutannya tadi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu lanjutan berikutnya alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa-apa yang kami anugerahkan, itu sebagian dari yang kami anugerahkan itu mereka menginfakkan. Maka disinilah kalau kita tarik pelajaran, sesungguhnya ini semua sudah dicontohkan oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada getaran cinta yang luar biasa, sehingga itu berimbas pada kita semua umatnya. Sehingga orang yang kalau getaran cinta sudah ada dalam hatinya, maka dia akan mampu menebar rahmah dan kasih sayang, berlandaskan meneladani al-asma al-husna, yaitu ar-rahman dan ar-rahim. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yaitu getaran akhlak. Ketika getaran cinta sudah dipancarkan keluar, maka tiada lain yang keluar adalah akhlak-akhlak yang karimah. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya, jadi sudah paling nggak sebelum jamaahnya buyar, sudah buyar dulu. Yang kedua, ini adalah getaran akhlak. Jadi kalau getaran cinta itu sudah muncul, maka ada getaran akhlak. Saya ingin mengutip salah satu psikolog sosial. Ini orang barat, namanya Herbert Kelman. Beliau ini mengklasifikasikan terkait dengan kecintaan seseorang sehingga pengaruhnya berimbas pada orang lain. Itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama, ada orang itu yang keterpengaruhan dengan orang lain itu hanya berdasarkan ketundukan. Nek wedi, umpama ada santri di sini, nek gak setor itu wedi kena takzir. Ini berarti baru pada level ketundukan. Nanti kok kalau sudah bertahun-tahun kok pancit gunung, berarti tidak ada usaha yang serius untuk naik level. Emang. Yang kedua, namanya internalisasi. Ini karena dia melakukan sesuatu karena dia percaya terhadap orang yang dia percaya. Umpama seorang dokter memberi resep kepada pasiennya, lalu pasien itu akan menebus berapapun harganya. Ini karena dia percaya dokter punya kapasitas keilmuan terkait dengan resep obat itu, sehingga dia tebus mau. Ternyata level yang ketiga itu level yang sudah sampai pada identifikasi. Kalau sudah identifikasi itu melewati 2 level yang pertama tadi, tapi sudah memasukkan dirinya pada level seorang pecinta yang luar biasa. Sehingga sampean setor gak setor ngaji, bukan hanya persiapan untuk setor, karena cintanya terhadap Al-Quran sudah sampai pada level apa tadi? Identifikasi. Kalau terkait dengan makhluk, umpama kita mengidolakan seseorang, mencintai seseorang, itu kalau sudah nemen, kadang ada pengaruh. Contohnya seperti anak-anak muda zaman sekarang, bukan santri sini. Oh, itu kan banyak mengidolakan K-pop dari Korea. Oh, itu sampai, Masya Allah, rambutnya itu dipotong model kayak K-pop mulu, gayanya, bajunya.
itu maknanya sudah masuk dalam dirinya identifikasi dari orang yang dia gemari, dia cintai. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Maka kalau cinta yang sudah luar biasa, sudah teridentifikasi dalam diri seseorang, maka getaran akhlak itulah yang muncul. Maka getaran akhlak inilah yang digambarkan kalau dalam kitab Qaul Uquliyah. Lagi-lagi Imam Nawawi bin Umar itu mengutip dawuhnya Hatim bin Ulwa, katanya begini: manidda'a salatan bi ghairi salatin fahuwa kadzdzab. Nek ono uang sing ngaku 3 hal tapi tidak melakukan 3 hal, maka dia sesungguhnya orang yang berdusta, kadzdzab, banyak berdusta. Yang pertama apa? Manidda'a hubballahi ta'ala tapi min ghairi wara'in min maharimihi fahuwa kadzdzab. Nek ono uang sing ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia dusta sesungguhnya. Kadzdzab, pakai koroni. Ini yang pertama. Yang kedua, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi hubbil faqri fahuwa kadzdzab. Nek ono uang yang ngaku cinta kanjeng Nabi tapi tidak mencintai orang-orang fakir, orang-orang du'afa, orang-orang yang membutuhkan, maka dia juga dusta. Yang ketiga, manidda'a hubbal jannati, ya, barang siapa yang mengaku mencintai surga, pengen menuju swarga, min ghairi infaqi malihi fahuwa kadzdzab, tapi tidak mau menginfakkan sebagian hartanya, medit, maka dia dusta. Nek ngomong tok nek kepingin swarga tapi tidak dibuktikan dengan langkah nyata, maka orang mukmin di situ ciri-cirinya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disitulah ada getaran akhlak yang terpancar. Lalu rangkaian ayat-ayat ini apa yang bisa kita pelajari dari Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Termasuk daya intuisi Rasulullah yang luar biasa. Kenapa? Karena diasah dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang menghafal Quran sesungguhnya sedang mengasah daya intuisi kita, karena tidak lain adalah yang mengajarkan semua hal adalah Allah. Dan itu kata kuncinya adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah daya tahan ibadah. Maka dari ayat-ayat ini Rasulullah juga sudah mencontohkan ketika getaran cinta, getaran akhlak, lalu daya intuisinya kuat, maka akan memunculkan daya tahan ibadah kepada Allah yang luar biasa. Lalu yang kelima apa? Daya tahan ikhtiar. Ikhtiar, karena kita manusia yang diwajibkan berikhtiar, masalah hasil serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Yang Imam Al-Hasan Al-Basri tidak bisa menilai dirinya karena ketawaduan beliau, apakah beliau sudah masuk kategori ini atau belum, yaitu ciri-ciri yang tadi itu. Kalau sudah memenuhi ciri-ciri itu, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqan, yang mereka mendapatkan penghargaan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Kalau inten mekanten sakit pulau sampaikan, mugi-mugi acara takdir takdirnya demikian betul-betul bisa menjadi satu inspirasi dan motivasi buat kita semua, termasuk buat para mahasantri yang lain yang belum mengikuti takrim hafizat dan termasuk bagi peserta takrim atau mukarramah. Ini betul-betul menjadi satu momentum yang berharga, dan ini sesuatu yang panjenengan peroleh ini betul-betul bisa dipertahankan sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin golongan panjenengan beliau nanti di hadapan Allah betul-betul berkumpul dengan para kiai-kiai kita, para ahli Quran dan termasuk Al-Quran, dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita semua. Kalau kita cakap perkataan, pangapunten menanyakan hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.